Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mitra sehat dimanapun Anda berada? Kembali lagi ketemu dengan saya Evi Syagran dalam Mikes Medical Podcast. Hari ini tepat kita akan belajar tentang bagaimana sih silaturahmi yang sehat untuk mental kita. Karena secara tidak langsung nanti pada saat Idul Fitri kita akan ketemu dengan banyak relasi keluarga yang lama nggak ketemu. Dan buka puasa makan mie, lauknya bandeng tanpa duri. Hati-hati bersilaturahmi, jangan sampai celaka diri. Silaturahmi bukan hanya sekedar makan opor rempelo ati. Dulur, mari saling menjaga hati. Semoga silaturahmi tidak hanya di dunia, tapi sampai di jannah nanti. Mitra sehat, kenapa saya ingin sekali untuk ngobrol tentang hal ini? Karena tidak jarang dari silaturahmi itu justru menimbulkan sakit hati yang berujung menjadi kebencian dan lain sebagainya. Belajar dari seorang atau beberapa teman tenaga kesehatan yang justru memilih untuk jaga di saat Idul Fitri. Kenapa? Karena menghindari pertanyaan-pertanyaan yang bisa jadi toksik untuk diri kita. Contohnya adalah misalnya, pemilu kemarin kamu milih apa? Nah, terus kok belum nikah sih? Kapan punya momongan? Sekarang kerja di mana? Pendapatanmu berapa? Kok skripsinya belum selesai? Kok kamu nggak wisuda-wisuda? Kok kamu gini? Kok kamu gitu? Nah, hal itulah yang kadang justru menodai dari makna silaturahmi. Lalu seperti apa sih kita mempersiapkan diri untuk bersilaturahmi yang sehat? Sudah hadir bersama dengan kita di studio Dr. Nur Aziza, spesialis kedokteran jiwa. Nah, kita akan bahas nih dok, ketemu lagi sama saya dokter. Nggak bosan kan dok? Enggak, kan setiap hari juga ketemu ya. Oke dokter, itu mitra sehat pada menunggu ini. Kita mau ngebahasin apa gitu dok ya? Oke dokter, ini lazim sekali sebetulnya sih dok, pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu sebenarnya it's okay gitu sebetulnya ya. Tapi kelaziman itu yang justru kadang pada orang-orang tertentu dalam tanda kutip itu menjadi luka yang luar biasa. Lalu sebetulnya seperti apa sih dok makna silaturahmi yang sehat untuk jiwa? Oke, ya terima kasih ya Dokter Ivi ya. Bahwa yang kita ketahui bahwa dengan adanya silaturahmi itu adalah pertemuan ya. Pertemuan, jadi harapannya itu apa-apa masalah-masalah yang sebenarnya tidak nyaman itu kita bisa hadapi bersama, bertemu, terus kemudian bisa diselesaikan begitu ya. Kita sudah siap nih karena memang kita mau bertemu dengan seseorang, kita akan menyelesaikan, kita akan saling memaafkan. Istilahnya kan gitu ya. Saling memaafkan itu sama saja artinya kita sudah melupakan masa lalu, berdamai dengan masa lalu gitu ya. Dengan cara kita mengeluarkan semua unek-unek yang selama ini tidak nyaman, sehingga kita kita memaafkan, saling memaafkan. Itu harapannya seperti itu. Jadi seperti itu harapannya ya dok ya. Tapi tidak jarang ternyata justru sebaliknya dok ya, yang asalnya itu baik-baik saja ternyata setelah silaturahmi jadi saling sakit hati kayak gitu ya dok ya. Nah, harusnya itu apa sih dok yang menjadi tolak ukur seseorang untuk bertanya hal-hal seperti itu, sensitif seperti itu? Kayak misalnya kalau wanita ya dok ya, paling sensitif masalah angka ya dok ya. Kamu sekarang udah umur berapa sih? Berat badanmu sekarang berapa? Gitu kan dok. Nah, apakah memang itu hanya kelaziman atau basa-basi lip service saja, atau mungkin ada esensi rasa ingin melukai dokter sebetulnya? Ya, kalau itu kan tergantung tiap orang ya, berbeda ya. Ada yang hanya sebenarnya itu pengen pengen lebih dekat, pengen saling mengenal gitu ya. Cuman caranya dia nggak ngerti. Jadi yang dia tahu adalah, oh ini saudaraku nih dari jauh atau temanku nih. Nah akhirnya gimana nih saya supaya bisa berani ngomong gitu kan? Yang selama ini saya nggak bisa ngomong. Coba deh saya mau ngomong. Tapi salah, yang dia omongin, yang dia tanya adalah sesuatu yang sebenarnya sangat-sangat sensitif buat lawan bicara gitu ya. Tapi dia berusaha ngomong. Ada yang seperti itu. Jadi memang dia nggak tahu. Nggak sengaja ya dok? Nggak sengaja. Tapi ada juga memang yang orang yang memang pengennya itu penasaran gitu kan ya. Terus apalagi itu di depan banyak orang gitu kan. Dia mau menunjukkan bahwa aku lebih dari dia gitu ya. Mungkin bisa jadi seperti itu. Eksistensi diri gitu ya. Ada juga yang seperti itu gitu kan. Jadi macam-macam ya. Jadi kenapa sih orang bisa sampai seperti itu? Ya itu banyak faktor. Dok, ini antara kita berdua dok ya. Yang rata-rata kayak gitu tuh cowok apa cewek dok? Dokter jangan kayak gitu. Ya
tidak jarang yang sering banyak ngobrol itu kan biasanya cewek ya kan ya. Tapi kalau misalnya kita mau coba cari tahu gitu ya, di tempat cowok pun juga sama Juga sama sebenarnya. ya, Dok, ya? Iya. Mungkin kalimat dan esensinya berbeda ya dok Iya. ya, tapi sebetulnya sama sih ya dok ya. Sama Persaingan saja. itu sama gitu ya dok ya. Jadi kan dia tanya sekarang, sekarang gimana kamu kerja di mana ini? Oh, paling nggak dengan bertanya begitu ada kemungkinan dia balik tanya ke aku nggak ya? Aku mau jawab nih kalau aku sudah seperti ini. Gitu. Oke, Ada jadi juga yang harapannya seperti itu. Jadi gimana kalau seandainya kayak gini dok? Waktu ketemu seseorang yang memang kita pasti kan orang kayak gitu kan sudah kelihatan dari awalnya ya sifat seperti itu. Jadi ketika bertemu dengan orang-orang seperti itu kita langsung, kamu sekarang udah hebat ya, gitu aja dok ya. Boleh, kita coba. Oke dok. Terus sekarang kita nggak mungkin dong dok ya kalau kita memaksa atau meminta orang lain untuk tidak bertanya seperti itu. Di sisi lain kita juga nggak mungkin terus-terusan menghindari silaturahmi karena ketakutan terhadap toksik seperti itu. Nah ini kasih bocoran dong dok, gimana caranya kita mempersiapkan diri supaya nggak kena dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya, oke. Itu kan hampir sama ya kalau misalnya kita mau ujian nih. Ujian itu kan kita tahu bahwa jawabannya pasti ada dua ya. Lulus dan tidak lulus kan gitu ya. Nah, itu kita harus sudah siap. Kalau misalnya lulus ya sudah, nggak pakai persiapan pun juga kita sudah senang gitu ya. Kalau nggak lulus itu kan sudah kita persiapkan diri. Kalau misalnya jatuh pun itu sakitnya nggak nemen gitu ya. Masih ada tempat tidur, masih ada kasur gitu ya, masih ada alasnya gitu ya. Itu hampir sama dengan seperti itu. Kalau kita sudah tahu nih, wah ini mau lebaran nih, kayaknya nggak enak nih, nanti gua ketemu lagi sama dia gitu orang kan. itu yang melakukan itu, yang nanyanya itu kayak gitu. Aduh, gimana itu sudah saya sebulan sebelumnya itu sudah kepikiran parno nih, ya, Dok, ya? Sudah takut gitu kan, sudah cemas yang luar biasa. Nah untuk itu kita siapkan apa sih sebenarnya langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan gitu. Kalau kita sudah tahu modelnya dia memang seperti itu ya sudah, memang modelnya dia kayak gitu, senangnya kayak gitu kan ya. Terus aku harus bagaimana ya, kita aja bersikap. Mungkin kita bisa sampaikan kalau misalnya kita itu memang tidak suka dengan pertanyaannya dia, supaya dia paham gitu kan. Gimana dok caranya dok? Ya ngomong aja, bilang aja sama dia. Kalau misalnya nih sama orang biasanya kalau yang untuk yang lebih sepuh itu kan susah ya kita mau sampaikan ya. Kalau misalnya bisa itu sama yang seumuran gitu ya kita sampaikan lah. Jangan, atau misalnya sama keluarga kita sudah bilang, kita sudah warning. Oke, saya mau datang, tapi tolong dong jangan bertanya kayak gini ya. Saya nggak suka kalau ada pertanyaan kayak gini. Seperti Mungkin itu. nanti orang tua kalau misalnya ada keluarga lain, keluarga besar yang lain bertemu, dia mau ngomong kayak gini, orang tua bisa langsung mengalihkan. Gitu. Oke. Oh iya, anakku ini dalam kondisi seperti ini nih, gitu kan ya. Hati-hati, tetap dijaga. Gitu. Sekarang ini kita ini jadi bingung dok. Kadang tuh kalau kita lama nggak ketemu dengan orang, dengan entah itu dengan kerabat, dengan keluarga, terus kita tuh duduk bareng gini, ngobrol apa ya enaknya? Mungkin itu bisa ngasih sedikit clue bagi kita dok yang lama nggak ketemu, terus apa yang kita obrolin. Sebab kalau kita nggak ada yang diobrolin ya yang mau nanya apa juga bingung kan gitu dok ya. Nanti mau nanya udah nikah belum? Anaknya berapa? Nanti jawabannya, saya belum nikah. Kan jadi salah dok. Harusnya gimana dok? Oke, kalau kita dalam istilah silaturahim itu kan paling tidak kita sudah tahu bahwa itu adalah keluarga kita, kan kayak gitu kan ya. Ya kita tanya aja bagaimana kabarnya gitu kan, yang datar-datar aja, yang biasa-biasa saja. Tinggal di mana? Yang spesifik. Kayak gitu iya, ya. begitu. Kesini tadi sama siapa? Gitu kan enak ya. Jangan kita langsung nanya gitu kan ya. Kamu kemarin kita kemarin lihat loh IGmu, teman-temanmu ternyata sudah lulus ya. Kamu kapan? Kamu sudah belum ya? Aduh. Gitu ya dok ya. Iya, Oke. terus kemudian kalau misalnya itu kan kalau waktu silaturahim itu kan bawa anak-anak ya, banyak ya anak-anak kecil gitu ya. Nah itu nggak usah lah kita sama, itu usia berapa itu? Oh ya, pintar sekali. Yang ini usia berapa? Sama, kok beda ya yang ini gini? Nggak usah deh. Gitu kan ya, karena anak itu punya perkembangan anak itu sendiri-sendiri, tiap orang berbeda gitu kan ya. Nggak usah pakai ngurusin itu gitu kan ya. Ya kita kalau misalnya mau ngomong ya ngomong aja sendiri, tenang, santai, kita tanya baik-baik, bukan di depan banyak orang juga gitu kan. Supaya kita tahu, karena kondisi seperti itu menyakitkan ya. Sangat toksik dok, sangat menyakitkan banget kayak gitu dok ya. Makanya kadang kita jadi menghindar dari silaturahmi ya karena hal seperti itu. Nah bagaimana dok cara menghindari saat, nah ini dok ya sedikit
masuk ke masalah hibah nih dok. Tahu nggak, kemarin tuh aku ketemu dengan si A, ternyata si A tuh sama ini. Nah, berlanjutlah dok. Cara yang jitu menghindari perbincangan seperti itu gimana sih dok? Apakah wajar dok kalau kita mengingatkan, jangan ngomongin si dia dong? Apa wajar dok? Nanti dibilang sok suci, sok alim, bingung dok jadinya. Gimana dok baiknya? Ya, yang kan kita nggak bisa ya langsung tiba-tiba mengkat gitu ya. Apalagi itu kalau sedang lagi ramenya gitu kan, seneng banget ini. Apalagi ditambahin bumbu-bumbu gitu kan, mantep ya kan. Oke. Tapi paling tidak kalau misalnya kita tahu itu sudah, wow ini nggak pas nih, nggak cocok nih gitu ya, kita bisa alihkan ke yang lainnya gitu ya. Tiba-tiba dia sudah ngomong-ngomong apa, terus kita ngambil lah makanan atau apa gitu. Ini tampaknya enak loh makanan ini, ayo coba gitu. Ini komen nih lagi ngobrolin seru-seru, iya ini jadi kan akhirnya rame tuh, akhirnya terpecah. Oh iya, anu aja lain-lainnya gimana, kalau cerita yang lainnya gimana gitu ya. Coba kita bisa sampaikan seperti itu, mengalihkan gitu dok. Iya ya, kalau misalnya sudah menjurus terus kemudian membuat orang lain itu terluka, itu kan ya kita kalau diposisikan ke kita juga kan nggak bagus ya. Oke dokter, nah sekarang ini dok pertanyaannya dok ya, misalnya ada dua orang ini ada masalah dari keduanya itu, kemudian pada saat Idul Fitri bolehkah dok untuk saling menghindari? Artinya say hello tapi nggak saling berkunjung, nggak silaturahmi. Karena kalau silaturahmi pasti toksik jadinya dok, pasti sakit gitu dok. Bolehkah dok seperti itu? Bukan berarti tidak menyapa ya dok ya? Atau mungkin dokter ada solusi lain dok? Ya, jadi kan tiap orang itu, sekali lagi tiap orang itu berbeda. Permasalahan itu dia anggap seperti apa. Apakah permasalahan itu adalah sesuatu hal yang nggak masalah kok saya bisa, ataukah sesuatu yang luar biasa gitu kan ya. Nah itu kan tergantung kemampuan individu, kemampuan tiap orang untuk mengatasi masalah, untuk mengelola masalah ya. Bagaimana cara dia EQ, jadi bukan hanya IQ tapi EQ, emotional quotient. Bagaimana sih sebenarnya emosiku? Bagaimana sih sebenarnya emosi lawan bicaraku? Nah itu adalah di situ kelihatan, ya. Bagaimana hubungan relationship-nya selama ini gitu. Kalau misalnya dia memang sudah siap untuk bertemu, untuk membicarakan itu dengan apapun konsekuensinya, silakan disampaikan. Tapi kalau belum siap, kita nggak bisa dong menyuruh langsung kamu harus datang. Ini saatnya ini kamu datang, nggak bisa nggak gitu kan. Nah kalau dia belum siap, yang terjadi adalah huru-hara nantinya di sana. Apakah sudah ada orang yang siap untuk mendamaikan dua orang ini? Begitu. Takutnya malah tidak terkontrol emosinya. Iya, begitu. Tapi kalau bisa, ya memang yang baik datang ngobrol, meskipun itu hanya superficial ya. Hanya apa ya namanya? Ya hanya di depan aja. Saja, nggak perlu yang dalam-dalam gitu ya. Ya sepenting aku sudah maaf. Oke, terakhir dokter. Oke. Anak-anak nih dok, kalau sudah lebaran, pastikan sepatuku baru. Sisi lain ada yang dia nggak beli sepatu. Bagaimana menyiapkan anak kita ini dok? Kalau misalnya anak-anak kan sulit ya dok, kalau kita bilang sudah nggak apa-apa meskipun nggak sepatu baru, kita harus ikhlas, kan sulit dong ngomong kayak gitu dok. Bagaimana mengkondisikan anak untuk seperti itu dok, untuk bisa menerima hal seperti itu di saat silaturahmi? Oke, ya saat silaturahim yang pasti orang tuanya ya yang bertanggung jawab terhadap anak-anaknya ya. Jadi kita sampaikan kepada anak-anak. Anak-anak itu sebenarnya bisa diajak ngobrol kok, ya. Anak SD, apalagi sudah besar ya sudah pasti ya kan. Nah itu kita kasih tahu bahwa di situ nggak perlu lah tunjukkan bahwa ini baru, ini begini, aku beli di sini gitu ya. Karena di situ ada orang lain yang kita juga nggak tahu kondisinya bagaimana. Itu bagi anak yang posisinya lebih tinggi. Tapi bagi anak yang posisinya lebih bawah ya kita kuatkan juga. Orang tuanya berusaha menguatkan. Jangan tambah merendahkan anaknya sendiri gitu kan ya. Dengan cara apa? Ajak ngobrol. Ini sepatu fungsinya apa? Gitu kan. Misalnya, oh iya sepatunya fungsinya ya untuk kaki gitu kan. Supaya nggak luka kakinya kalau jalan, nggak capek. Oke. Sama kan fungsinya. Ya sudah, kita ambil fungsinya ya. Nggak masalah kalau misalnya yang sana bisa berwarna-warni dan ini dan itu. Oke, nanti kalau ada rezeki kita beli ya yang sama seperti itu. Gitu. Oke dokter.
Atau mungkin kita dampingi terus anak kita dok ya? Ya enggak. Kadang gemes juga dokter. Oke dokter, sepertinya ini sudah luar biasa dokter. Jadi kita mempunyai cara atau clue bagaimana kita bersilaturahmi yang baik dan benar, sehingga kita tidak menjadi orang yang merugi dalam silaturahmi. Dokter, ada pesan khusus untuk mitra sehat dokter? Oke, kalau mitra sehat tetap semangat, tetap sehat jiwa raga dalam kondisi apapun. Apalagi ini nanti silaturahim, minal aidin wal faizin. Gitu ya. Sehat selalu. Terima kasih Dokter Nur Aziza. Oke, mitra sehat, itu tips yang luar biasa untuk kita. Siapkah Anda untuk bersilaturahmi yang sehat? Karena silaturahmi itu bukan hanya untuk sekedar bertemu, tapi melebur dosa yang sudah lalu. Oke, sampai ketemu lagi di Mikes Medical Podcast PKRS Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani. Assalamualaikum, salam sehat. Salam.